Teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botani Garden. Tanaman yang subur adalah tanaman yang kandungan unsurannya terpenuhi, teman-teman, baik itu unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Jika tanaman tersebut unsurannya terpenuhi, maka tanaman tersebut bagi tanaman hias sendiri, maka tanaman tersebut akan rajin berbunga bagi tanaman hias yang berbunga, teman-teman. Sedangkan bagi tanaman hias daun, biasanya akan pertumbuhan daunnya itu akan lebih besar dan juga mengkilap, teman-teman. Dan pastinya kita sendiri sebagai penikmati tanaman hias itu akan lebih senang, teman, dimana keindahan tanaman hias itu akan lebih terlihat, teman-teman. Untuk tanaman buah sendiri, maka tanaman buah itu akan menjadi lebih subur, buahnya lebih lebat, dan perakarnya lebih kuat, teman-teman. Sedangkan untuk tanaman sayur juga sama, teman-teman, dimana pertumbuhannya akan lebih subur. Karena tanaman sayur yang menghasilkan umbinya lebih besar, bagi tanaman sayur yang menghasilkan buah dan daun juga pertumbuhannya akan lebih subur, teman-teman. Salah satu cara membuat tanaman itu menjadi subur atau meningkatkan kesuburan tanaman adalah dengan menggunakan pupuk, teman-teman. Pupuk yang digunakan biasanya itu ada dua macam, yaitu pupuk organik dan pupuk non organik. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pupuk non organik, teman-teman, dimana salah satu jenis pupuk non organik yang sering saya gunakan sendiri dan sering saya pakai sampai saat ini adalah pupuk jenis NPK. Pupuk NPK adalah pupuk yang masuk kategori pupuk majemuk yang bersihkan semua unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Nitrogen berperan sebagai zat pemberi warna hijau pada tanaman dan merupakan unsur hara pembentuk protein yang sangat dibutuhkan tanaman, terutama pada masa vegetatif, teman-teman. Fosfor berperan dalam pembelahan sel, pembentukan bunga dan buah, serta berperan penting pada perkembangan perakaran tanaman. Kalium berperan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke jaringan tanaman kita, sekaligus membuat tanaman memiliki ketahanan tubuh yang lebih baik. Salah satu jenis pupuk NPK yang sering saya gunakan, terutama pupuk NPK kimia, adalah pupuk NPK Mutiara ini, teman-teman. Dimana pupuk NPK Mutiara ini yang sering saya gunakan adalah memiliki kandungan grade fertilizer yang sama, teman-teman, yaitu 16, 16, 16 ataupun 15, 15, 15. Perlu teman-teman ketahui, di mana pupuk NPK yang memiliki kandungan grade fertilizer yang sama dapat kita aplikasikan hampir di semua jenis tanaman, teman-teman, dan juga hampir di semua fase tanaman. Untuk dosis pemakaiannya sendiri, itu dosisnya disesuaikan, teman-teman. Misalkan jika tanaman tersebut memiliki fase vegetatif atau umurnya sekitar baru 1-2 minggu, dosis pemakaiannya adalah 2 kg buat 200 liter air. Dan seiring bertambahnya usia tanaman tersebut, maka dosisnya akan ditingkatkan, teman-teman. Untuk cara pemakaiannya sendiri, biasanya saya menggunakan metode kocor, teman-teman, dimana jika kita menggunakan metode semprot, dimana pupuk NPK saat kita larutkan dalam air, maka pupuk NPK tersebut akan tidak sepenuhnya larut dalam air, teman-teman, dimana akan terdapat bubuk NPK tersebut yang dapat menyumbat nozzle atau sprayer yang akan kita gunakan buat menyemprot tanaman, teman-teman. Nah, cara yang saya anjurkan adalah cara kocor, teman-teman, dimana dengan cara kocor, maka pupuk NPK ini akan lebih cepat diserap oleh tanaman, teman-teman. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan metode membuat atau menaburkan pupuk NPK ini di sekitar tanaman kita, teman-teman. Ataupun jika tanaman itu lebih besar, kita bisa buat galian di sekitar tanaman tersebut, kemudian kita taruh pupuk, kemudian setelah itu kita timbun kembali, teman-teman. Jangan lupa setelah kita berikan pupuk tersebut, kita langsung siram, teman-teman, supaya pupuk tersebut cepat diserap oleh tanaman. Dalam memilih atau membeli pupuk NPK sendiri, itu mereknya itu bebas, teman-teman, bisa merek apa saja. Misalkan seperti yang saya gunakan ini adalah pupuk NPK merek Mutiara, ataupun ada merek lain seperti Nitroku maupun merek Tawon dan lainnya, teman-teman, itu tidak masalah. Nah, untuk cara pemilihannya sendiri, usahakan saat memilih pupuk NPK itu kita uji dulu, teman-teman, di dalam air, apakah pupuk NPK itu dapat larut sempurna dalam air atau tidak. Kemudian yang perlu dipertimbangkan adalah grade fertilizernya, teman-teman, dimana jika teman-teman menemukan pupuk NPK dengan kandungan grade fertilizernya misalkan
15, 9, 20 dan plus TE. Nah, apa itu TE? TE adalah trace element atau unsur hara mikro, teman-teman, di mana pupuk tersebut memiliki kelebihan di mana terdapat kandungan unsur hara mikro di dalam pupuk NPK tersebut. Yang perlu kita perhatikan saat memilih pupuk NPK yaitu adalah harga dari pupuk NPK tersebut, teman-teman. Misalkan pupuk NPK merek H dengan pupuk NPK merek B yang memiliki kandungan grade fertilizer yang sama dan juga dengan harga yang berbeda. Misalkan pupuk NPK merek A harganya adalah 18.000, sedangkan pupuk NPK merek B adalah 20.000. Maka pupuk NPK yang saya anjurkan untuk beli adalah pupuk NPK merek A, teman-teman, di mana dengan membeli pupuk NPK merek A maka biaya yang kita perlukan akan lebih irit, teman-teman, atau lebih hemat. Sekian dulu review saya tentang pupuk NPK ini. Semoga apa yang telah saya bagi pada teman-teman semuanya dapat memberikan manfaat dan juga hiburan pada teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.